berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Ku bersyukur sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Kami ada di tempat ini, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan Bapa. Untuk itu kami datang ke tempat ini, kami mau sama-sama memuja dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari katakan, hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Ku pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari
padamu, katakan dengan sungguh. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Pada Allah yang hidup. Pada Allah yang Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penopang hidup kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sandaran hidup kami, Engkaulah tempat hidup kami Bapa. Kami mau bersekutu, kami mau memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembahlah Raja yang hidup. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, pegang kami, jamah kami. Oh Yesus, oh Yesus. Engkaulah Tuhan kami Tuhan, Engkaulah yang sanggup menghapus setiap air mata kami. Engkau yang sanggup Tuhan memeluk hidup kami, karena Engkaulah penolong hidup kami Bapa. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang
hidup di hidup kami Bapa. Pada saat ini Bapa, kami datang ke tempat-Mu. Kami merendahkan diri. Kami sujud di altar-Mu Bapa. Inilah hidup kami. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah tempat bersandar kami, karena Engkaulah kuat kami, karena Engkaulah yang mampu untuk menggenggam semua yang ada dalam hidup kami Bapa. Engkau pun yang mampu menghapuskan setiap air mata kami, segala letih kami Bapa, segala pergumulan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau bawa pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau di tempat ini Bapa. Karena memang Engkau Allah yang layak untuk yang kami sembah, untuk kami tinggikan Bapa. Biarlah lawatan-Mu nyata atas setiap kami pada saat ini, mengurapi setiap kami, sehingga kami yang datang ke hadirat-Mu akan membawakan kemenangan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah lagi. Sebelum duduk, coba lihat kiri kanannya, katakan shalom, selamat siang. Jika sudah, saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bersukacita buat Tuhan, amin. 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 Belum ada suaranya. Kita akan bersukacita buat Tuhan, amin. Amin. Karena kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan puji Dia. Katakan Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Oh, oh, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersukacita lebih lagi buat Tuhan, karena terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi, katakan
kuasa dan itu hanya di dalam nama-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu dengan kerenan hati kami. Kami mau bersungkur Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Karena firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Karena firman-Mu yang menopang hidup kami Bapa. Karena firman-Mu Tuhan, kami ada hingga saat ini. Kami mau dibentuk. Kami mau serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Pada Allah yang hidup. Pada Allah yang hidup. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan hari ini kami boleh merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi sekaligus Engkau Allah yang sungguh baik buat kami. Dan kami sungguh bersyukur punya Bapa yang kekal, yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami semua dalam keadaan yang baik, sehat. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Biar itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Engkau lawat mereka satu persatu. Kami percaya kehadiran kami enggak sia-sia Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, worship leader, singers, pemain musik, berkati mereka Tuhan. Mereka boleh semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan dengar isi hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, buka pendengaran kami, hati kami, pikiran kami.
supaya boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, supaya apapun yang disampaikan hari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Silakan duduk saudara. Senang banget bisa melayani di tempat ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala buat kesempatan yang diberikan. Saya boleh ada di tempat ini, beribadah dan melayani bersama. Terima kasih juga buat Pak Toga yang sudah menemani saya. Terima kasih Pak. Senang banget ibadah yang kedua ini banyak anak muda ya. Perkenalkan dulu, nama saya Nathan. Baru pertama kali ini di tempat ini. Dan saya senang boleh kenal sama gembalanya Bapak Ibu Saudara. Orang yang baik gitu ya. Nama saya Nathan, saya mengembalakan sebuah jemaat di daerah Gading Serpong. Nggak pernah saya rancang-rancang, nggak pernah saya duga jemaat yang Tuhan kirimkan semuanya anak muda gitu ya. Semuanya lebih muda dari saya. Jadi saya senang banget bergaul sama anak muda, membuat saya kelihatan tetap muda gitu ya. Biasanya saya nggak berpakaian seperti ini ya, cuma karena saya menghormati Bapak Ibu Saudara dan pesannya Bapak Gembala. Karena pelayanannya anak muda, saya sudah jarang pakai baju resmi. Sejak pandemi, saya mesti bongkar-bongkar lemari lagi mana baju saya gitu ya. Tapi saya ngelihat ibadah yang kedua ini banyak anak muda, jadi saya semakin nyaman. Perkenalannya itu aja, istri 1, anak 2. Ya nanti kalau makin kenal sama saya, saudara makin tahu. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema khotbah namanya paket jumbo. Paket jumbo. Dan kalau saya tanya sama orang paket jumbo, seperti tadi pagi Pak Toga berkata, wah ini makanan ya Pak? Oke, ini makanan. Tapi saya tidak tahu pikirannya Bapak Ibu Saudara kalau dengar paket jumbo apa yang ada terlintas di kepala kita. Tapi untuk menyingkat waktu, paket jumbo ini bicara tentang satu kesatuan yang besar, yang banyak, tapi paket jumbo, kenapa dibilang paket? Karena tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya kalau tadi saya ngomong makanan, kalau kita ke restoran, saya akan berusaha nggak sebut merek ya, kita mau makan burger atau makan ayam goreng, selalu ada paket jumbo yang jual nawarin, ada paket ini, paket ini, paket ini. Nah kalau ngomong paket, burger datang bersama dengan kentang goreng, bersama dengan minuman. Nah kalau kita minta, saya nggak mau kentang goreng, nggak bisa karena itu satu kesatuan. Tapi ternyata yang bikin atau yang menggunakan paket jumbo bukan cuma restoran-restoran internasional, tapi restoran lokal juga. Contohnya kalau ke rumah makan Sunda, ada paket nasi timbel, nasi ayam goreng atau empal, terus bersama dengan sayur asem, ada lalapan, ada sambal. Nah itu paket, satu kesatuan. Tapi ternyata nggak cuma ngomong makanan loh. Kalau kita beli motor dapat jaket, dapat helm, pakai jumbo. Terus kalau ada yang mau beli, saya mau beli jaketnya aja boleh nggak? Ya nggak boleh dong, ini kan jaket hasil dari beli motor, jadi nggak bisa dipisah-pisah. Nah, kenapa saya bicara pakai jumbo hari ini? Karena saya menemukan di dalam Alkitab, ternyata juga banyak pakai jumbo. Pakai jumbo besar dan nggak bisa dipisah-pisah. Ini kita semua mesti ingat ya, besar dan nggak bisa dipisah-pisah. Semuanya datang bersamaan, nggak bisa kita pilih-pilih. You take it or you leave it, kurang lebih kata-katanya gitu. Nah kita lihat slide kedua. Hari ini kita akan melihat sebuah paket jumbo dalam Alkitab yang sudah sangat terkenal sekali. 3 in 1. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saya akan baca yang saya garis bawahi aja. Ada sebuah paket jumbo yang tertulis dalam kitab Tesalonika. Nomor 1, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita. Nomor 2, tetaplah berdoa. Dan nomor 3, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kalau saya nanya sama saudara, siapa yang mau selalu bersukacita? Siapa yang mau selalu bersukacita? Iya kan? Nah, kalau ngomong semua mau bersukacita, nggak cuman monopoli di ruangan ini aja. Kalau kita ngobrol sama orang yang di luar sana, di kafe, di restoran, lagi jogging, lagi goes, lagi lari pagi, jalan pagi, kita ketemu sama orang, Pak, Bu, Koci, Om, Tante, mau nggak hidupnya selalu bersukacita? Saya yakin tidak ada yang ngomong tidak. Bahkan semua orang pengen hidupnya bersukacita. Dan harus diakui, bicara bersukacita, makin hari makin mahal. Kenapa saya katakan makin hari makin mahal? Karena masalah makin banyak, tantangan makin besar. Kita pandemi belum selesai, tapi kalau Bapak Ibu Saudara rajin baca berita, Bapak Ibu Saudara rajin dengar berita atau lihat berita di TV, atau punya teman-teman yang ngerti keadaan dunia hari-hari ini, saya mau katakan mengerikan. Saya tidak punya agenda untuk nakut-nakutin, tapi saya suka baca berita, saya suka lihat berita, dan puji Tuhan, saya punya teman-teman yang ngerti keadaan Indonesia dan keadaan dunia. Dan kalau ngobrol sama mereka semua berkata, kita sedang atau akan menghadapi masalah yang besar. Sukacita itu makin mahal. Tetapi saya mau katakan sebuah rahasia. Selama saya belajar firman Tuhan, dan semakin saya belajar firman Tuhan, ternyata saya menemukan Tuhan pengen banget anak-anaknya selalu bersukacita. Itu kerinduan Tuhan loh. Tuhan pengen banget kita semua bersukacita. Bahkan saya boleh katakan, apa pembeda antara anak Tuhan dan dunia? Salah satu pembedanya adalah anak Tuhan mestinya jadi orang yang selalu bersukacita. Kok nggak ada yang ngomong amin ya? Maleakhi 3 ayat 18, orang suka anti dengan kitab Maleakhi, karena katanya ngomonginnya perpuluhan melulu. Tapi Maleakhi 3 ayat 16, Tuhan berkata, Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata antara orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan yang tidak. Dan saya mau katakan, semakin hari semakin kelihatan orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan adalah orang-orang yang selalu bersukacita. Saya nggak tahu, kita kan baru kenal sekarang, baru ketemu sekarang, tapi saya bersyukur banyak orang yang sudah lama kenal saya, dan mereka selalu punya kesan, punya impresi kalau hidup saya selalu bersukacita. Bahkan beberapa teman, bahkan saudara dari istri saya, ipar-ipar, selalu ngomong, Nathan hidupnya enak banget ya. Saya dalam hati bilang, oh puji Tuhan, lu gak tahu aja kan. Tapi saya cukup bangga. Kenapa? Karena setidaknya saya bisa jadi berkat waktu saya memancarkan sukacita. Makanya saya agak gimana gitu ya, kalau ngelihat orang di gereja, mukanya cembetut. Saya agak gimana gitu ya, kalau ngelihat orang yang di atas panggung gereja, pelayanan, tapi tidak memancarkan sukacita. Mestinya kita yang punya Tuhan, mestinya kita yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, lebih bersukacita daripada dengan dunia.
Dan saya yakin banget itu yang membedakan antara kita dengan dunia. Masalah sama-sama ngadepin. Jangan pernah berpikir di luar ada pandemi, orang Kristen nggak kena pandemi. Saya nggak tahu dengan jemaat di sini, tapi kalau di gereja lain, banyak yang kena COVID juga. Bahkan tidak sedikit yang meninggal juga. Jadi kalau ngomong masalah, sama menghadapi masalah. Kalau ngomong tantangan, sama punya tantangan. Tapi yang membedakan apa? Mestinya orang Kristen selalu bersuka cita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Ibadah kedua, saya punya waktu lebih banyak. Gitu Ibu ya. Jadi, kalau tadi ibadah pertama, cepat khotbahnya. Tapi ibadah kedua saya mau katakan, yang membedakan kita dengan dunia, salah satunya, mestinya kita adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Joyful, penuh dengan sukacita. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa selalu bersukacita? Gimana caranya kita supaya bisa bersukacita senantiasa? Seperti tadi saya katakan, ini pakai jumbo. Jadi Tuhan itu ngasih tipsnya, Tuhan ngasih caranya. Cara yang pertama kita lihat, kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang selalu bersukacita, nomor satu, kita harus menjadi orang yang suka berdoa. Nggak bisa enggak. Tadi kan saya ngomong paket jumbo kan. Mungkin ada yang bilang, saya nggak mau nasi timbelnya, saya mau ayamnya. Nggak bisa. Kalau mau ayamnya, ambil nasinya. Kalau kita beli burger, saya cuma mau burgernya, nggak mau kentangnya, nggak mau minumnya. Nggak bisa. Kalau mau beli paket, ya ini come together. Semuanya. Jadi kalau ada yang berkata, saya mau selalu bersukacita, tapi nggak mau berdoa. Nggak bisa begitu caranya. Harus menjadi orang yang suka berdoa. Nah nanti kita akan dalam lagi berdoa. Itu gimana? Tetapi poin yang berikutnya, jadilah orang-orang yang suka mengucap syukur. Nah kita lihat satu persatu. Siapa suka bersuka cita? Siapa yang mau selalu bersuka cita? Semuanya mau. Nomor satu, gimana caranya supaya selalu bersuka cita? Jadilah orang yang suka berdoa. Bahkan di sini dikatakan, tetaplah berdoa. Bahasa Inggris menggunakan kata doa tanpa henti. Nah pertanyaannya sekarang, gimana caranya doa tanpa henti? Kan kita mesti kerja. Kan bisa sekolah. Ibu rumah tangga ngurus rumah tangga. Bahkan kita mesti nyetir, berkendara, dan sebagainya. Dan saya mau katakan, doa buat orang Kristen itu nafas hidup. Jadi kalau kita bilang, oh aku nggak sempat nafas, ya matilah. Jadi kalau bilang harus selalu berdoa, ya sama kayak nafas, selalu berdoa, selalu bernafas. Nah poin nomor satu tentang doa, next, doa di setiap saat. Jadi lagi ngapain pun kita harus selalu berdoa. Lagi kerja doa, lagi nyetir doa, lagi di kamar mandi doa. Hidup kita adalah doa. Doa itu apa sih? Komunikasi dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur banget punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang terjebak dalam kuil-kuil. Yang harus ada ritual-ritual tertentu. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan kita, kapanpun, dimanapun bisa, yang mengerti kata Yesus. Kita lagi ngapain pun bisa ngobrol sama Tuhan. Bukan cuma ngomong, kapanpun, dimanapun, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Nggak cuman kita harus di dalam gereja, nggak cuman kita harus dalam sebuah tempat yang namanya rumah ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan nih, sambil sekolah, sambil kerja, sambil main, sambil ngapa-ngapain, kita bisa berkomunikasi sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, dan Tuhan bisa
langsung jawab, tapi juga Tuhan bisa minta kita tunggu. Itu semua terjadi. Dan saya sangat bersyukur. Salah satu ayat yang saya suka adalah cerita Natal. Waktu Tuhan mau lahir di bumi, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, kamu menamai dia Immanuel. Artinya apa? Bahasa Indonesia diterjemahkan Allah beserta. Tapi saya lebih suka terjemahan bahasa Inggris, Allah bersama dengan manusia. Bersama. Bersama-sama gitu loh. Kita lagi ngapain? Allah bersama dengan kita. Kita lagi ngapain? Allah bersama dengan kita. Nah kalau Allah sudah mau bersama dengan kita, diajak ngobrol dong. Masa dicuekin? Kalau kita punya teman, bahkan punya pasangan hidup, sudah mau bersama dengan kita, ya kita harus ajak ngobrol dong. Bahkan tidak sedikit, waktu kita curhat, ada sukacita dari teman kita. Kenapa? Berarti gue dianggap penting. Kenapa? Karena teman gue curhat sama gue. Yang mengerti kata dia. Saya punya anak umur 10 dan 15. Yang 15 memasuki masa remaja, kita tahu masa-masa pencarian jati diri. Tetapi adalah sebuah sukacita buat saya waktu anak saya ini suka ngobrol sama saya. Apapun, ngobrol soal sekolah, ngobrol soal film, termasuk anak saya cewek ya, termasuk ngobrol soal cowok. Saya merasa, oh berarti saya tempat ngobrol yang baik. Nggak dicuekin. Tuhan sudah mau bersama dengan kita, ajak komunikasi dong. Itu yang pertama. Yang kedua, doa bersama. Nah kalau tadi saya katakan kita tidak butuh tempat-tempat khusus untuk bersama ngobrol sama Tuhan, tapi kita juga mesti ingat, Tuhan juga ngajarin kepada kita yang namanya corporate prayer, berdoa secara bersama-sama. Nah doa bersama itu, saya sendiri sebagai seorang pendeta, sangat menikmati doa bersama. Kenapa? Karena di doa bersama tuh enak. Ada yang mimpin, pujian, penyembahan, ada yang jadi singer, ada yang main musik. Jadi enteng untuk masuk hadirat Tuhan itu enak. Karena dilakukan bersama-sama. Dan waktu kita lagi bete, lagi galau gitu ya, saya mau kasih tahu nih. Karena saya sering dengar orang ditanyain, kok nggak ke gereja? Kok nggak ikut doa? Oh, lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah. Loh, justru lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, ke gereja. Karena waktu kita merasa tidak bisa berdoa, tidak bisa nyembah, waktu kita datang untuk berdoa bersama, kita akan ngerasain, wah, kanan kiri depan belakang pada doa, pada muji Tuhan, pada nyembah Tuhan. Nah waktu kita ngelihat yang lain pada nyembah Tuhan, muji Tuhan, kita ikut terbakar. Nah bayangin kalau kita berjuang sendiri di luar sana. Tambah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun. Tapi waktu kita masuk rumah Tuhan untuk berdoa bersama, wah kita menikmati, wah enak ya, ada yang mendukung kita. Makanya saya agak gimana gitu ya waktu ibadah harus online. Tadi kan saya sudah ngomong, saya mengembalakan jemaat di Gading Serpong. Dan sejak gereja harus online, setiap minggu saya tetap ke gereja sendiri. Setiap minggu. Saya ngomong sama istri, sama anak-anak, saya mau ke gereja dulu. Saya tidak bisa terima. Kenapa nggak bisa kumpul-kumpul? Saya merindukan bisa ngumpul-ngumpul lagi. Oleh karena itu, selagi bisa ngumpul,
gunakan waktu sebaik mungkin. Karena sudah terbukti ada sebuah masa kita nggak bisa ngumpul. Dan itu menyedihkan, menyakitkan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak enak loh nggak bisa ngumpul tuh nggak enak. Jadi selagi kita udah bisa ngumpul nih, ayo gunakan waktu sebaik mungkin. Kayak sebuah areng ya. Areng tahu ya Bapak Saudara, orang kalau bakar sate pakai areng. Kalau ada satu areng yang dicabut, dipindah keluar, areng itu pasti mati. Tetapi kalau areng lagi sama-sama teman-temannya itu membara. Sama dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita dikeluarkan dari komunitas, kerohanian kita akan redup dan mati. Tapi kalau kita bersama dalam sebuah komunitas, berdoa bersama, on fire terus. Poin berikutnya, kita juga perlu mengerti bahwa Tuhan pengen kita punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Kitab Matius 6 ayat 6 berkata, masuk ke dalam kamarmu, berdoa, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang di surga. Bedanya nomor satu adalah, kalau di nomor satu tadi, kita bisa sambil ngapa-ngapain. Mungkin sambil baca WA, kita berdoa. Mungkin sambil ngobrol, kita berdoa. Bisa. Tapi ingat, Tuhan juga pengen kita punya waktu-waktu khusus berduaan sama Tuhan. HP tinggal di luar tuh, gadget-gadget tinggal di luar. Kita masuk kamar, tutup pintu. Nggak ada yang ganggu. Kenapa? Karena kita mau berduaan sama Tuhan. Sama dengan suami istri kan? Ada bagusnya suami istri mingle-mingle. Mingle-mingle itu apa ya? Ngobrol sama yang lain gitu ya. Ketemu teman, ketemu jemaat, ketemu rekan kerja, sebagai suami istri berdua. Tapi sebagai suami istri yang sehat, perlu waktu berduaan kan? Setuju nggak? Jadi jangan rame-rame terus, tapi ada waktu berduaan. Dan sama, Tuhan juga mau begitu. Ada saat-saat casual, sambil ngapa-ngapain kita bisa sama Tuhan. Ada saat-saat kita doa sama-sama ketemu Tuhan. Tapi luar biasa loh, Tuhan juga pengen berduaan sama kita. Dan waktu kita berduaan sama Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan banyak hal. Nah itu poin yang pertama, gimana caranya supaya bisa tetap bersuka cita? Jadilah pribadi yang suka berdoa. Saya berusaha banget tidak menghakimi siapapun. Tapi sebetulnya orang kalau tidak suka berdoa, kelihatan. Kenapa? Orangnya nggak suka cita. Gimana mau suka cita? Nggak punya pegangan hidup. Gimana mau suka cita? Tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Masalah begitu banyak. Seperti tadi saya katakan, dunia ngalamin masalah juga. Kita sebagai bagian dari dunia sama ngadepin masalah juga. Tetapi yang membedakan kita dengan dunia adalah karena kita dekat sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Tercermin lewat wajah kita yang berseri-seri, bersuka cita. Poin berikutnya, gimana caranya supaya bisa selalu bersuka cita? Di sini dikatakan mengucap syukur. Jadilah orang yang selalu mengucap syukur. Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ngomong segala sesuatu tuh hal yang kita suka, hal yang kurang kita suka, hal yang tidak kita suka. Itu Allah turut bekerja. Dan di sini dikatakan mendatangkan kebaikan. Mungkin kemarin pandemi, saya nggak tahu di sini ya. Tapi di jemaat yang saya layani selama pandemi kemarin,
Karena saya melayani anak-anak muda, tidak ada yang meninggal, tapi yang kena cukup banyak. Tapi yang menyedihkan, beberapa orang tua mereka meninggal. Dan satu pertanyaan yang hampir setiap hari mereka tanya sama saya. Gimana nih kok? Kenapa nih kok? Dan saya selalu jawab, sorry ya, saya nggak bisa jawab, saya bukan Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Memang sekarang nggak ngerti, memang sekarang sakit. Tapi dengan berjalannya waktu kita akan ngerti. Oh iya ya, maksud Tuhan ini ya. Dan saya temukan minimal kalau Tuhan izinkan ada perkara-perkara buruk terjadi dalam hidup kita. Minimal, nomor 1, Tuhan mau kita bertobat. Nomor 2, Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat. Begitu banyak saya sering dengar cerita suami meninggal, istri menjadi ibu rumah tangga sendiri. Tetapi ajaib, dengan berjalannya waktu, ibu rumah tangga yang tidak kerja, tidak punya bisnis, waktu suami meninggal, tiba-tiba bisa tuh ada ide-ide, masak, jualan, bikin apa, jualan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca, banyak tuh autobiografi wanita-wanita hebat. Karena kejadiannya apa? Ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi orang-orang hebat. Anak-anak yang tidak punya orang tua, jadi orang-orang yang hebat. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masalah terjadi, jangan buru-buru menyerah, jangan buru-buru menyalahkan siapapun, karena Tuhan punya rencana yang indah. Nah kalau hari-hari ini ada masalah, jemaat yang saya gembalakan juga komplain sama saya. Nggak enak ya hidup di zaman ini, pandemi, nggak bisa kemana-mana. Terus saya ngomong, nih ya saya kasih tahu, dunia itu sudah bersahabat dengan masalah. Buat saudara yang lahir tahun 80-an, tahun 90-an, taunya kan cuma pandemi. Tetapi buat Bapak Ibu yang usianya sudah lebih di atas mereka, kita ini bergaul dengan krisis berkali-kali. Kalau ada yang ingat, kita mundur sebentar, tahun 98 ada kerusuhan besar. Kita mundur lagi tahun 73, ada kerusuhan besar Malari. Kita mundur lagi, ada G30 SPKI. Kita mundur lagi, ada Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Bahkan ada yang namanya Black Flu, ada yang namanya Spanish Flu. Jadi kalau dibilang, nggak enak ya hidup di zaman ini. Siapa bilang? Sejak zaman dulu manusia sudah bergaul dengan yang namanya masalah. Dan sekali lagi saya katakan, orang yang bisa ambil keuntungan dari masalah akan menjadi orang-orang yang hebat. Bukan orang yang nyerah, bukan orang yang lemes. Tapi ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bicara tentang mengucap syukur, next. Mengucap syukur itu bukan lewat mulut. Sering kali orang lagi marah-marah, lagi komplain, lagi mengeluh. Terus dinasehati, mengucap syukur. Jawabannya apa? Iya, mengucap syukur. Itu bukan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah keluar dari hati. Kenapa dia bisa mengucap syukur? Karena dia tahu, walaupun sedang mengalami yang tidak baik, Tuhan punya rencana yang indah. Enggak gampang memang. Saya mengalami banyak hal baru ngerti rahasia ini. Oh iya ya, untung dulu ngalamin itu. Untung dulu ngalamin itu. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan bergaul erat dengan Tuhan, kita jadi ngerti bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, Bapak Saudara, jangan menyerah, jangan bersungut-sungut, karena apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah.
Next, karena kita tahu Tuhan yang baik selalu punya rencana yang baik buat kita. Apapun itu, apapun. Berikutnya gimana supaya bisa selalu mengucap syukur? Saya mau ajak kita merubah fokus kita. Orang nggak bisa mengucap syukur, salah satu alasannya adalah selalu mikirin apa yang dia belum punya. Aku belum punya ini, aku belum punya ini, aku belum bisa ini, aku belum pernah ke sana. Mikirinnya yang dia belum punya. Tapi hari ini saya mau ajak kita mengubah cara kita berpikir. Kalau mikirinnya yang belum kita punya, ya nggak bisa mengucap syukur. Tapi sebaliknya, kita mesti berpikir apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah lakukan buat kita itu banyak loh. Banyak loh. Cuma masalahnya kita tidak pernah menghargai itu. Kenapa nggak pernah menghargai? Selalu yang dipikirinya yang belum ada terus. Belum punya motor, mikirnya pengen punya motor, pengen punya motor, pengen punya motor. Udah punya motor, pengen punya mobil, pengen punya mobil, pengen punya mobil. Tapi nggak mensyukuri kalau sudah punya motor. Tidak mensyukuri kalau punya kaki yang sehat. Waktu pandemi kemarin, awal-awal pandemi, begitu banyak orang mengeluh, banyak kerjaan hilang, banyak pemasukan dipotong, dan sebagainya. Mungkin saudara pikir, oh jadi pendeta enak ya. Kita juga ngalamin jadi pendeta. Tapi saya bersyukur beberapa waktu sebelum masa pandemi, Tuhan sudah mendidik saya dan istri dan anak-anak. Sharing juga sama Pak Haryanto. Beberapa waktu sebelum pandemi, Tuhan izinkan kami berdua nggak punya income sama sekali. Stop. Tetapi beberapa bulan tanpa income itu, ternyata Tuhan ngajarin saya satu hal. Dahsyat tuh, nggak punya income, punya anak 2, sekolah di sekolah yang mahal, tapi setiap hari tetap bisa makan. Tidak pernah satu hari pun kita tidak makan. Nah, hari-hari itu Tuhan ngajarin saya doa makan yang benar. Kalau semuanya baik-baik aja, doa makan apa? Terima kasih Tuhan buat makanan ini, Engkau berkati, sucikan, amin. Zep. Tapi hari-hari itu saya doa makan bisa sambil nangis. Terima kasih Tuhan, nggak punya income, masih bisa makan. Jadi waktu masuk masa pandemi, kita sudah nggak takut. Kemarin aja Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Kan? Kita lupa gitu, masih bisa makan, kita nggak hargai, kita nggak appreciate. Mikirnya yang belum terus, yang belum terus. Bagaimana bisa mengucap syukur? Next. Kita mesti belajar yang namanya rasa cukup. Fokus dengan apa yang sudah ada, bukan yang belum ada. Fokus dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Ini kan kesalahan orang Kristen suka gitu. Pengennya banyak. Enggak salah sih, kan Tuhan juga ngasih ayat. Minta, maka diberikan. Tapi belum diberikan jadi nggak bisa mengucap syukur. Lupa yang Tuhan sudah lakukan tuh banyak. Makanya kita mesti punya kebiasaan baru. Setiap malam sebelum tidur, hitung berkat Tuhan. Sepanjang hari kita masih bisa nafas gratis. Coba orang udah pakai ventilator, bayarnya mahal. Setiap hari bisa makan bebas, minum bebas. Setiap hari bisa kemana-mana dengan bebas. Syukuri. Mikirnya yang belum ada terus. Aku punya bisnis, lagi sepi. Aku pengen rame. Aku pengen punya toko baru. Aku pengen punya ini baru. Ya kalau mikirnya gitu terus, kapan mengucap syukur?
Ya mengerti kan? Yes. Fokuslah dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Fokuslah dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Kita mesti belajar satu hal, contentment, rasa cukup. Next. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Waktu Tuhan menghadapi ribuan orang yang perlu dikasih makan. Itu kan masalah kan? Saya berkali-kali ada dalam kepanitiaan. Beberapa tahun lalu saya ada dalam kepanitiaan Sinode GBI. Yang datang sekitar 10.000 orang. Untung bukan saya ngurusin konsumsi. Tapi teman-teman yang ngurusin konsumsi, pusingnya luar biasa. Ngasih makan 10.000 orang itu luar biasa pusingnya. Punya uang, belinya juga repot. Catering mana bisa 10.000? Wah, pokoknya repot luar biasa. Nah di situ saya jadi semakin belajar. Tuhan menghadapi ribuan orang. Terus Tuhan tanya sama murid-muridnya, apa yang ada padamu? Cuman 5 roti, 2 ekor ikan, itu bekal 1 orang. Tetapi yang saya belajar dari cerita ini, Tuhan bukannya marah-marah, bukan bersungut-sungut. Tuhan bukannya tengking-tengking, enggak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia terima 5 roti, 2 ekor ikan itu. Dia mengangkat tangannya. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, baca. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengucap syukur. Dan waktu setelah mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti itu. Nggak habis-habis. Jadi ada kuasa dalam mengucap syukur. Tuhan nggak suka loh kita anak-anaknya itu mengeluh. Apalagi bersungut-sungut. Cobalah Bapak Ibu Saudara menempatkan diri gini. Bapak Ibu punya anak kan deh? Kita sebagai orang tua berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Betul kan? Nah kita berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, tapi anak-anak kita bukannya mengucap syukur, bukannya berterima kasih, tapi bersungut-sungut. Ya, kok makannya ini lagi? Nggak tahu masaknya susah. Aduh, kok punyanya ini aja, nggak yang lain? Nggak tahu belinya susah. Nah, kita sebagai manusia aja, kalau ngadepin anak yang tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih, rasanya gue jejek loh. Ya kan? Apalagi Tuhan. Tuhan sudah mau mati buat kita, memberikan nyawanya buat kita. Kurang apa sih? Masih aja. Tapi sebaliknya, Tuhan suka sama orang yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku bisa makan. Terima kasih Tuhan, aku bisa jalan-jalan. Tadi pagi saya cerita, saya suka jalan-jalan. Selama masa pandemi ini, kita jadi keliling Jawa karena males naik pesawat, terlalu banyak aturan. Kita keliling Jawa naik mobil. Dan saya menikmati, istri saya menikmati, anak-anak saya menikmati. Kita senang. Bulan Juni lalu, kita nyobain glamping ke Gunung Merbabu. Dingin banget, 16 derajat Celcius di pagi, di siang hari. Malam nggak tahu lah 9 atau 10. Dingin banget. Tapi kita happy. Terima kasih Tuhan. Kita bisa ke sini. Mengucap syukur. Kalau saudara ngelihat mobil saya di depan, nggak nyangka. Bahkan kalau saya servis ganti oli ke Daihatsu, orang Daihatsunya sampai geleng-geleng. Daihatsu Sigra, itu udah pernah naik ke Gunung Bromo. Saya mengucap syukur buat mobil ini. Orang bilang bisa nggak? Kemarin ke Gunung Merbabu, 1.300 meter di atas permukaan air laut. Bisa nggak? Tapi kita mengucap syukur, ini mobil berkat. Jangan mikir, aduh aku maunya ini, aku punya mobil ini, pengen mobil itu. Kenapa tidak berubah paradigmanya? Aku mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Dan waktu kita mensyukuri,
Itu mobil Sigra rasa Mercy. Kenapa kita tidak mensyukuri gitu? Contentment, rasa cukup. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Mau begitu? Jadi orang yang bersukacita adalah orang yang suka berdoa dan yang suka mengucap syukur. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdiri bersama, kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, yes, Lord. kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari
kami sudah dengar isi hati-Mu Tuhan. Aku berdoa biar setiap jemaat-Mu bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Aku berdoa setiap kami boleh menjadi orang-orang yang suka berdoa, menghargai hadirat Tuhan, bahkan selalu mencari hadirat Tuhan, haus dan lapar akan hadirat Tuhan, pengen intim sama Tuhan. Dan juga ajar kami semua untuk bisa selalu mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu Engkau mau kami jadi pribadi-pribadi yang joyful, penuh dengan sukacita. Dan hari ini Engkau menyampaikan rahasianya. Waktu kami suka berdoa, waktu kami melekat sama Tuhan, waktu kami suka mengucap syukur, kami akan menjadi pribadi yang joyful, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan, setiap pengerja Kau berkati, pelayan Tuhan Kau berkati, dan khususnya Kau berkati Bapak Gembala kami, Pak Haryanto Winata bersama dengan Ibu dan ketiga anak mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati apapun yang menjadi hambatan, masalah, kami percaya Engkau Allah yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur biar Engkau yang terus menjadi Tuhan dan Allah kami, dan kami boleh tetap setia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Baik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita dengan 2 amplop sekaligus. Atau bisa menggunakan digital, ada QR, ada di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara. Kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami berikan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu takkan berhenti, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tuhan Yesus berkati persembahan jemaat Tuhan tempat ini. Kita akan menyaksikan warta. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 24 Juli 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi.
Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Bagi peserta pemuritan Kingdom Value, jangan lupa untuk hadir di kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa 26 Juli 2022 jam setengah 8 malam di gereja. Kemudian sehubung adanya libur umum Tahun Baru Islam pada Sabtu depan, maka tanggal 30 Juli 2022 doa pagi diliburkan. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Bagi kaum pria, hadirilah ibadah kompak komunitas pria Kristus berdampak yang akan diadakan hari Sabtu 30 Juli 2022 setengah 8 malam, diadakan secara onsite di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum pria. Selamat buat jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Ibu Entri, Saudari Felicia Winata, Bapak Ayung, Ibu Neri, Bapak Rio Sorpiko, Ibu Hakim, dan Ibu Yulianti. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Ada sukacita? Baik, saya sependapat dengan hamba Tuhan dikatakan tadi di ibadah pertama bahwa orang yang tersenyum itu bersukacita itu bukan hanya dilihat dari senyumannya saja, mulutnya saja. Gimana kalau masker kita ketutup? Susah melihatnya, tapi dari matanya juga bisa kelihatan, dari sorotan matanya. Sorotan mata yang penuh pengharapan, tidak gampang mengeluh, tidak gampang untuk bersungut-sungut, tapi berpengharapan. Amin. Saya lihat di sini semua jemaat Kata Rejo, sorotan matanya penuh dengan pengharapan. Tetap terus bersyukur. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersukacita Tuhan di ibadah raya yang kedua ini telah memberkati kami Tuhan. Biar hanya Tuhan diagungkan, ditinggikan. Di atas pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang berharum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga bersukacita Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami Tuhan. Untuk kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, dengan kami bersukacita senantiasa, berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, ketika paket ini Tuhan kami lakukan, kami bersukacita, berdoa dan bersyukur, maka kami menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, pribadi-pribadi yang dewasa rohani dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan atas hidup kami Tuhan. Karena itu materaikan firman-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Biar Tuhan umat-Mu mengalami kelemahan, biar Tuhan berikan kekuatan. Yang tidak berpengharapan, yang berbat, Tuhan berikan damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan, kalau sumber sukacita kami, Engkau yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael Tuhan, yang saat ini kembali melanjutkan pelayanannya. Biar Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya, memberkati kesehatan dan segala aspek kehidupannya. Dan lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga turut bersukacita Tuhan buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Entri, Saudari Felicia, Bapak Ayung, Ibu Neri, Bapak Rio Serpiko, Ibu Hakim dan Ibu Yulianti. Biar panjang umurnya, sehat badannya dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, biar tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Kami bawa Tuhan gereja-Mu, Jemaat Kata Rejo dalam kasih anugerah-Mu. Gereja ini adalah milik Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus terus membawa, menuntun gereja ini dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan. Karena itu setiap kegiatan yang ada, program kinerja, biar Tuhan turut campur tangan. Segala kegiatan yang ada, baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi, biar Tuhan yang menyertai.
Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap ibadah yang berlangsung. Mari berikan terus kami keantusiasan Tuhan, semangat untuk tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Karena kami percaya ibadah inilah, persekutuan kami dalam Tuhan itu mengandung janji Allah yang kekal, membuat iman kami semakin teguh, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang melayani saat ini, mulai dari pembicara, pemain musik, WL, singer, penerima tamu, bahkan multimedia Tuhan. Kami percaya jerih mereka dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tangan Tuhan yang memberkati. Begitu juga Tuhan, berikan terus kesatuan hati, mulai dari jemaat pengurus sampai gembala jemaat, untuk kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Berkati Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan Tuhan. Berkati dimanapun pelayanan hamba-Mu, berkati terus kesehatannya. Berkati buat Ibu Gembala serta anak-anak dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Biar lewat Bapak Gembala Tuhan, untuk membawa kami jemaat Qatar semakin dekat kepada-Mu Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan bangsa kami, Indonesia ke tangan kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Mari pakai pemimpin kami Tuhan, untuk menegakkan kebenaran. Pakai Bapak, kami percaya Tuhan ketika kebenaran itu ditegakkan atas bangsa kami, maka Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Keadilan, kesejahteraan, biarlah itu terjadi atas bangsa kami Indonesia ini. Biarlah kemuliaan Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kondisi saat ini Tuhan, dalam perekonomian yang tidak stabil Tuhan, bahkan harga-harga pangan semakin tidak menentu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa memegang kendali atas bangsa kami ini Tuhan. Engkau melindungi umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena itu di akhir ibadah ini, biarlah sebelum kita berpisah satu dengan lain, kita menerima berkat yang daripada Dia. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.